licin. Pemirsa, Joko Chandra pun hari ini dibawa ke tanah air dan siap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus Kesi Bank Bali di tahun 2009 lalu. Pemirsa, 11 tahun menjadi buronan, akhirnya Joko Chandra juga tersungkur dan harus kembali ke tanah air. Joko Chandra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 2011 lalu memang Joko Chandra ini sempat diuber, dicari oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan pun sempat membuat sebuah tim pada saat itu, tapi belumlah membuahkan hasil. Nah, dari tahun 2011 ke tahun 2020, ini ada 9 tahun. Setelah 9 tahun berlalu, pemirsa, akhirnya Joko Chandra pun berhasil ditangkap. Gambar yang Anda saksikan dari kaca ini, pemirsa, merupakan gambar terkini, yaitu mobil tahanan ataupun mobil dari pihak Bareskrim Mabes Polri yang membawa Joko Chandra. Ini adalah salah satu di jalan. Hal itu disampaikan Anita Paulopaking dalam program Indonesia Lawyers Club pada 8 Juli 2020 lalu. Katakan buron, izin saya membantah buron itu, Mbak Cak. Eksekusi apa yang disebutkan di dalam tuntutannya itu sudah dilaksanakan oleh jaksa. Waktu dia di tahun 2001, ya, dilepaskan dari 2001. tuntutan. Jadi sebenarnya sudah selesai urusan Boto Chandra. Jadi artinya saat itu beliau itu bebas merdeka, orang yang bebas merdeka ya. Jadi artinya juga ini ada kezoliman kalau saya bilang, bahwa kita tahu bersama bahwa jaksa tidak dapat melakukan PK ya, sebagaimana undang-undang diatur secara khusus di KUHP ayat pasal 263 ayat 1 ya. Di situ ada dua yang dilabrak atau ditabrak oleh jaksa. Satu, subjek hukumnya, bahwa pemohon PK itu adalah hanya terpidana atau ahli waris. Dan setelah dilakukan eksekusi terhadap putusan, jaksa sudah melaksanakan, lalu kemudian jaksa PK 8 tahun kemudian. Seperti di Indonesia cukup besar ya, bagaimana mungkin? Kesempatan ini juga tadi disampaikan bahwa ketika dibawa ke Bareskrim Mabes Polri, Joko Chandra akan menjalani sebuah proses hukum yang tentunya akan dilakukan proses penyidikan dan pendidikan terhadap kasus Joko Chandra ini, pemirsa. Dan tadi, pemirsa, kita mengingat bahwa Joko Chandra tiba di tanah air, tiba di Jakarta dari Malaysia pada pukul 22.37 waktu Indonesia bagian Barat, bukan dengan pesawat komersil. Joko Chandra saat ini telah tiba di Bareskrim Mabes Polri, lengkap tentu dengan menggunakan baju tahanan berwarna orange dan tetap menggunakan masker, pemirsa, dengan dikawal ketat oleh aparat berwajib ataupun pihak kepolisian. Begitupun juga dengan media berupaya untuk mengambil ruangan ataupun gedung yang bisa dibilang tidak semua orang bisa masuk ke dalam sana dengan begitu mudah sekali. Awak media hanya diperkenankan untuk mengambil gambar dari depan lobi Bareskrim Mabes Polri saja. Tadi kita mendengar bersama-sama bahwa cuplikan dalam ILC. Oke, tampaknya Joko Chandra tidak jadi masuk ke dalam. Tampaknya akan dilakukan pengambilan foto ataupun waktu bagi awak media untuk saya mengulang rilis yang seharusnya tadi sudah saya sampaikan di bandara pada saat hadir, namun mungkin banyak rekan-rekan yang belum jelas. Jadi saya akan ulangi. Jadi alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narapidana atau buron saudara Joko Chandra. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah penegakan hukum, dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini, sehingga saudara Joko berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabar Eskrim, Pak Divopam, rekan-rekan dari Bareskrim, untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra. Dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti
dengan melaksanakan proses polis to polis. Dan hal ini memang sudah biasa kita lakukan khususnya dengan rekan